100 atau 20? 20. Oh, jangan menjebak dong. Oh, ternyata 3 lembar, bukan 120, 125.000. Yang mana yang mau dimasukin nanti? Astagfirullah, ternyata bukan 125, 127. Kenapa tertawa? Kenali itu, kenali. Allah suka yang mana dan biasanya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau berikan nikmat yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Amin ya Allah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, Amin ya Allah. dari ilmu yang salah, Amin. dari amal yang salah. Wahai yang maha menatap, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dan dari nafsu yang buruk. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, negeri kita sekarang sedang dididik oleh Allah dengan berita-berita yang sangat menggemparkan dan bertubi-tubi. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang terkuras waktunya membaca berita, terkuras emosinya membaca berita, sehingga waktunya hilang banyak, tapi tidak mendapat hikmah yang menggugah dan mengubah dirinya sendiri. Apalah artinya berita yang dibaca pagi, siang, malam kalau tidak membuat kita jadi lebih baik. Berita-berita yang kita simak makan waktu, makan tenaga, makan pulsa, makan emosi kita, makan pikiran kita. Kalau tidak sampai membawa manfaat, kita yang rugi. Karena setiap waktu yang kita luangkan pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Saudara buka HP ini, setiap detiknya ada pertanggungjawaban. Qadarullah, kita takdir ada di zaman teknologi seperti ini. Tidak bisa menghindar, karena sekarang menjadi keperluan teknologi. Bisa menguatkan iman, bisa merusak iman, bisa nambah amal, bisa nambah dosa. Maka bijaksanalah hadirin menggunakan perangkat ini. Apa yang penting dari menggunakan waktu? Kita sudah bahas ada 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus jadi empat ini. Melakukan apapun harus nambah keimanan ke Allah, nambah amal soleh kita, nambah dakwah kita, dan nambah sabar menyabarkan kita. Sebetulnya episode sekarang gonjang-ganjing negeri kita ini itu luar biasa hikmahnya kalau disikapi dengan jernih. Aparat negara banyak, termasuk aparat kepolisian. Ini adalah aset negeri kita, tidak bisa dihilangkan. Karena kita perlu perangkat aparat negara kepolisian hanya untuk membersihkan, itu memang sapu harus bersih lebih dahulu. Bagaimana bisa membersihkan yang kotor kalau sapunya kotor? Banyak aparat polisi yang baik, yang teguh, yang ahli ibadah, ada juga yang kurang baik. Sama seperti masyarakat pada umumnya. Hanya saja kali ini Allah memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai rakyat biasa menyikapinya harus dengan sikap positif. Tidak boleh kita bersikap yang membuat kontraproduktif. Insya Allah, ya. Apa pelajaran? Surat Yusuf ayat 53. Tidak hanya di sana ternyata. Sekarang kita dengar juga ada berita di sebuah lembaga pendidikan Islam yang terjadi, ada seorang santrinya yang wafat. Walau belum tuntas penyelidikannya, ini pun nyata. Ada lembaga pendidikan universitas, ternyata rektornya juga ada yang ditangkap karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang tertangkap basah sedang berbuat mesum. Ini berita-berita ini banjir, hanya untuk dibaca, hanya untuk diobrolkan. Bukan, ini cara Allah mendidik kita. Ada satu benang merah. Tahu benang merah? Apa? Benang berwarna merah. Ada satu, saya juga sambil mikir, kenapa jadi benang merah? Ada satu yang sama yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya korupsi, terjadinya perzinahan, terjadinya perbuatan-perbuatan tercela. Sebetulnya ternyata sesudah dirunut ada satu penyebabnya, dan ini harus kita waspadai karena kita pun memiliki potensi itu. Tolong dibacakan surat surat Yusuf ayat 53, maaf. Sebetulnya pendek ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari wama ubaribu, dan aku tidak membebaskan diriku, nafsuku
Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada perbuatan kejahatan, keburukan, illa kecuali apa yang rahimah Rabbi, apa yang nafsu yang Allah rahmati. Banyak sini tafsirnya ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini banyak penafsir, diantaranya ini, aku tidak mengklaim diriku suci dan terhindar dari kesalahan. Wa ma ubari'u nafsi. Sebab secara naluri jiwa manusia nafsu itu selalu mencondong kepada memuaskan dirinya dengan perbuatan yang tidak disukai Allah. Kecenderungan nafsu itu menganggap indah sesuatu yang buruk, menganggap baik sesuatu yang jelek, menganggap manfaat sesuatu yang merugikan. Itu bawaan nafsu, illa kecuali jiwa nafsu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ujung ayat itu seperti itu. Surat ini berkaitan sebetulnya dengan surat Yusuf ya, ketika istrinya seorang penguasa yang menggoda Yusuf. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kita harus waspada bahwa kita ini punya potensi melakukan, karena kita diberi nafsu. Nafsu kalau tidak ada, tidak normal. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali nafsu dan mengendalikannya, sehingga apa yang dilakukan dengan nafsu itu hanya yang membawa kebaikan. Maaf ya, kalau ada yang ngobrol kelihatan dari sini. Seperti syahwat. Syahwat itu penting. Kalau dilakukan dengan cara yang halal, berpahala, bernilai sedekah. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak halal, berzina, dosa. Kita beranak pinak, berketurunan lewat syahwat. Nafsu amarah ini penting. Kalau tidak ada amarah, kita tidak bisa membela agama, membela keluarga. Tetapi kalau tidak dikendalikan, nah terjadilah kerusakan-kerusakan. Yang sederhananya nafsu makan, asam urat. Tidak usah tertawa hadirin. Kolesterol, diabetes, darah tinggi. Sebetulnya karena nafsu makan yang kurang dijaga dengan disiplin, berlebih dari dosis yang semestinya. Nah itu juga. Makanya katanya yang kena diabetes itu sekarang menjadi lebih disiplin makan. Tapi udah kejadian. Harusnya dari sebelum. Hati-hati ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi nafsu itu adalah bagian karunia Allah, sepanjang kita kelola dengan ilmu yang benar. Terjadinya pembunuhan itu karena marah, tidak terkendali, pasti ujungnya zalim. Kenapa? Itu berzina, mata tidak terjaga. Dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Bahasa Sundanya nyorocot aja. Terjadilah zina. Nauzubillahiminzalik. Korupsi. Itu yang korupsi orang miskin? Tidak. Sudah kaya,
berpangkat, berjabatan, bergelar tinggi, tapi tidak berdaya dengan nafsu ingin memiliki sesuatu. Para medsoser apa yang suka bermedsos? Netizen. Apa? Buzzer. Bukan. Jangan bikin saya jengkel. Orang yang yang YouTuber, TikToker, dan sebagainya. Kalau tidak hati-hati diperbudak konten, mendagangkan, maaf ya dalam tanda kutip. Ada yang miskin, sepertinya disayang, ditolong, mudah-mudahan begitu niatnya. Tapi kalau tidak hati-hati, sebetulnya bukan nolong, tapi mengeksploitasi kemiskinan supaya nambah viewers, nambah likers, tambah iklan, tambah penghasilan. Kalau tidak hati-hati, sebetulnya bukan peduli ke orang miskin, tapi mendagangkan kemiskinan orang. Tidak semua yang melakukan konten itu jelek, ya. Yang jelek itu niatnya, kalau ada yang jelek. Nah, rekan-rekan, mari kita coba sekarang satu persatu kita waspadai sambil bagaimana tekniknya. Jadi nafsu ini kecenderungannya inginnya tuh yang tidak disukai Allah, harus dikenali. Nih coba, mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Tidur. Udah tenang. Mana yang kita turutin? Bangun tahajud atau tidur? Tidur. Jadi kita lebih nurutin nafsu sebetulnya. Sederhana begitu. Nih lagi tahajud misal, mana yang disukai Allah? Ayatnya, maaf ya kalau Ar-Rahman yang tadi, atau Inna atau Inna. Yang disukai nafsu yang mana? Yang disukai nafsu yang mana? Inna atau Inna. Nah, minimal dikenali dulu. Jadi ketika kita mau, ini yang disukai nafsu atau bukan? Punya uang 120.000. Nanti ada yang bawa sorban sedekah, ya. Mana yang disukai nafsu? 100 atau 20? 20. Jangan menjebak dong. Oh ternyata 3 lembar, bukan 120, 125.000. Yang mana yang mau dimasukin nanti? Astagfirullah, ternyata bukan 125, 127. Kenapa tertawa? Kenali itu, kenali. Allah suka yang mana, dan biasanya nafsu suka yang sebaliknya. Termasuk dalam beramal, dibuat sedemikian rupa. Ini musola kecil. Dengar ini baik-baik, hadirin. Orangnya senang zikir, kemudian dia rest area, dia duduk di sana, sholat, kemudian zikir lama. Lalu yang lain sulit masuk untuk sholat di sana, atau jadi kepepet. Coba, zikir itu tuh sebetulnya disukai Allah atau disukai nafsu? Zikir yang membuat orang lain terhalang. Jawab hadirin. Sukai nafsu. Allah sukanya kita zikir tapi tidak merugikan orang. Kalau kita berzikir, duduk, ngalangin orang, itu ada nafsu di sana.
Padahal beda cara Allah menilai. Dia tidak peduli kepada orang lain mau sholat mau tidak. Ini pasti nafsu. Allah pasti lebih suka kita mengalah kepada yang lain karena khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bisa zikir sambil berdiri, dan niat kita berzikir juga sudah dicatat oleh Allah. Kita mengalah boleh jadi pahalanya sama dengan kita duduk berzikir di sana, dan kita tambah pahala lagi memberikan kesempatan bagi orang lain. Jadi nafsu itu bukan hanya ada pada perkelahian, bukan pada korupsi, termasuk dalam ibadah juga. Saudara, dengan kenapa ada mujahid yang meninggal di medan perang, ngakunya sebagai mujahid, tapi tidak diterima oleh Allah. Yang pertama dihisabkan mujahid. Ingat hadis sahih yang sering kita bahas. Maaf, ya nafsu nih. Kenapa orang yang berjuang akhirnya tidak selamat di akhirat? Jawab. Ada nafsu apa di sana? Nafsu ingin dipuji sebagai mujahid. Jawab hadirin, jangan bikin saya nafsu nih ya. Kenapa ada ulama yang tidak masuk ke surga? Dia belajar agama, dia berdakwah. Kenapa ada qori-qori'ah yang tidak berhasil ke surga? Suaranya indah, ngapalin Quran tiap hari, berlatih baca Quran tiap waktu, tapi tidak diterima oleh Allah, bahkan bikin Allah murka. Kenapa ada yang sedekahnya banyak tapi tidak bisa ke surga? Nafsu apa yang ada di sana? Jawab. Ingin dipuji. Jadi membayangkan orang yang diperbudak nafsu itu bukan hanya orang yang berkelahi, yang marah-marah, yang berzina. Kita pun sangat mungkin dalam ibadah, dalam dakwah, dalam ngaji, dalam berjuang, itu pun bisa jadi nafsu di sana. Jadi tidak jauh ini hadirin. Penyakit ini juga bisa membabat kita. Wah, jadi mikir. Wah, jadi serba salah begini nih. Ya, tinggal kita belajar saja mengenali dulu nafsu, ya. Kalau sudah kenal, kira-kira ini nafsu bukan? Sepatu perlu atau tidak? Perlu atau ingin punya sepatu? Jawab hadirin. Ya sudah, beli aja. Model sepatu, harga sepatu, merek sepatu, perlu atau ingin? Ingin. Nah, mulai kenal kan? Harus dibedakan. Ini kaki saya cuma sepasang, bukan kaki 1000. Baru juga beli sepatu warna merah. Aduh, saya harus beli dulu sepatu nih. Kenapa? Karena kerudungnya pink. Perlu atau ingin? Tiap ganti kerudung, ganti sepatu. Ini bagian dari yang harus kita waspadai. Karena kalau sudah senang memuaskan ingin, bukan tidak boleh punya keinginan. Silakan hadirin, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tapi kalau ingin, terus ingin, itu seperti meminum air laut, tidak ada berhentinya. Kecuali sudah dijejali dengan tanah baru. Makanya latihannya juga nafsu nih. Tuh, pengen makan itu tuh yang ada di TikTok. Di mana tempatnya? Di sekitar Subang. Nah, mantap. Bukannya hanya hari Ahad. Berangkat ke sana macet. Sampai ke sana antri. Udah hampir dekat. Habis.
berapa waktu, tenaga, pikiran, sholat, ketinggalan, jadwal baca Quran hilang, sepanjang jalan uring-uringan lihat macet, benar. Sepanjang antrian tegang, takut nggak kebagian. Ini makanan itu, cari makanan yang seperti itu kira-kira nafsu atau bukan? Nah, gitulah hadirin sekalian itu. Ini teh kita mau beli ini, kita bayar zakat enggak nih kita? Dengan membeli ini, sedekah saya berkurang tidak nih? Misal jam, langsung lihat jam saya. Nih, nggak kelihatan kan? Ini model baru. Bukan tidak boleh punya jam yang bagus ya, tapi hakul yakin jam itu intinya menunjukkan waktu, benar? Jam 1 miliar kecepatannya sama. Kalau dia lebih cepat ya lumayan. Belum ujungnya, belum pamernya, tiap jam berapa ya sekarang. Kalau punya mahal, punya bagus, maunya pamer. Udah pakai nih yang rada asli jam ya, ori. Kata orang, wih, kamu nih KW keberapa? Kurang ajar nyebut KW, asli loh. Iyalah, kami juga ngerti, kamu pengen yang asli. Yang jujur aja ini KW nih, oh jadi dendam kesuma ya. Gara-gara dia asli, disangka KW, mending KW sekalian. Udah menyesuaikan ya, barang mahal kalau dipakai oleh kita ya, yang nggak begitu cocok pasti disangka nemu. Pinjam nemu, nyicil ya, atau bonima. Belum tos. Jadi sederhananya mulai dari perlu dan ingin dulu ya, supaya kita kalau nggak ada ini saya ancur-ancuran tidak. Tahan, latih. Jangan setiap ingin ditunaikan. Sudah kita nanti tidak punya kemampuan mengendalikan nafsu, terus itu segala macam nanti. Ayo, itu latihan pertamanya ya. Sesudah kita tahu ini nafsu bukan, tahan aja dulu. Kalau perlu harus cepat ada, kalau ingin nggak harus cepat ada. Tahan, makin yang sering ingin aku pengen ini, tahan. Lalu sudah nahan gimana? Tanya musyawarah dengan yang ahli dan istiqoroh. Orang yang nafsu nggak mau istiqoroh karena takut hasil istiqorohnya nggak cocok. Iya kan? Aduh, beli jangan motor ini. Nah, ini penting, ini tinggal satu lagi. Ada diskon loh. Aduh, makin panas dingin. Istiqoroh dulu. Udahlah, saya udah tahu hasilnya ya. Nanti kalau dia konsultasi pasti cari yang mendukung. Yang kira-kira bakal menolak, nggak mau ditanya. Karena akan menggagalkan keinginan. Nafsu itu tadi. Boleh cerita sedikit? Boleh. Ceritakan jangan. Ya. Saudara harusnya kalau lihat saya ragu gini jangan. Kalau ragu tinggalkan. Gitu yang mengalahkan motor. Tapi ini rahasia perlu dibuka jangan. Jangan. Jadi zaman dulu nih ya. Haji, sedang ibadah haji. Nah, salah seorang jamaah bawa kamera. Zaman dulu kameranya itu ada remote-nya. Dulu tuh udah dianggap canggih sekali. Jadi motret dari jauh tren. Wah, ini bagus sekali. Memang sebagai kiai perlu kamera seperti mulai. Buat apa? Karena momen itu tidak akan berulang. Waduh. Kita tidak akan berulang. Jadi didokumentasikan sebagai sejarah. Mulai pengen.
Berapa harganya? Mahal. Apalah artinya uang dibanding sejarah. Kecil tuh harga. Kalau ketemu provokator kan begitu. Emang di sini ada yang jual? Itu tokonya di sana, masjid di situ, toko di situ ada. Yang biasanya ke masjid langsung ke sana, ke situ dulu. Jadi telat ke masjid. Mahal. Tahu-tahu itu kamera tinggal satu. Tegang, takut dibeli orang. Aduh, puyeng. Jadi selama sholat, aduh kumaha ya Allah. Karena penderitaan semakin tak tertahankan. Terus provokatornya juga senang lagi ada teman. Jadi beli itu bekal haji, dibeli kamera. Mau ke masjid tidak boleh masuk. Jadi sholat di luar karena bawa kamera. Mulai kacau. Potret sana, potret sini. Pas di-upload, gak ada wajah saya. Dulu masih roll itu ya. Aduh, udah mahal ya. Dan hasil potretnya juga kurang bagus, bukan ahli. Pulang ke Indonesia, di pesawat ngegantel di sini. Masuk ke koper takut pecah, ya nggak, kebanting-banting. Jadi kayak tulis yang nggak jelas. Sampai di Indonesia bingung nyimpennya, simpen di atas lemari takut gempa jatuh, simpen di kolong takut dipipisin kucing, ruwet nyimpennya. Sampai akhirnya Allah menolong. Suatu hari pesantren kilat, panitia dulu mau olahraga di UPI, boleh pinjam kameranya, hati-hati ini kamera mahal, belinya juga susah, panjang lebar kata-kata. Boros, pinjam saja, hati-hati ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai kegores, susah, mahal reparasinya, jelek aja. Kira-kira menjelang duhur, aduh, kenapa? Tadi habis olahraga tuh itu disimpan di pagar. Pas saya ke sana udah nggak ada. Musibah atau karunia, jawab. Aduh gitu. Pertama jengkel, tapi sesudah melihat penderitaan panjang, alhamdulillah akhirnya bebas dari makhluk syaitan. Dan ternyata walaupun tidak ada kamera itu, tetap dipotret oleh orang lain. Dan ada saya. Hadirin, itu sebuah kejadian yang makin bagus, makin mahal, makin nyiksa asli. Makin ingin pamer, makin takut rusak, takut hilang, macam-macam pikiran kita. Padahal tidak ada kamera itu pun kita biasa saja. Benar? Ayo kalau sudah ingin sesuatu, cooling down, redakan. Diskusi dengan yang pikirannya jernih, istiqomah. Insya Allah kita bisa mengendalikan keinginan lebih baik. Bagaimana nih sekarang di dalam ibadah? Sama. Mau baca Quran, tiba-tiba ada WA, ya. Kadang-kadang dibuka terus, kalah kita oleh nafsu ingin lihat berita, ingin lihat YouTube yang semenitan itu. Terus tonton. Di masjid sore, di kamar, lupa bahwa yang kita lihat dilihat juga oleh Allah, dilihat juga oleh malaikat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata kita, zina mata kita, dan Allah tahu apa yang disembunyikan di hati. Ini lagi begini, ke masjid, sholat saf pertama, dengar adzan sudah di masjid, tapi kalau sudah sendirian kalah nih oleh nafsu pengen lihat ini. Bandingkan baca berita tentang
sampo dan tenang ya hadirin, saya tidak nyebut nama orang ya. Dengan baca Quran berapa banyak? Ayo, perlukah saya tonton ini? Perlukah saya baca ini terus menerus? Apa manfaatnya saya baca ini? Apakah saya hakim? Apakah saya pemeriksa, penyidik? Kenapa waktu saya berjam-jam habis untuk drama ini? Prank. Boleh secukupnya, tapi Quran lewat tidak nih? Pelajaran-pelajaran lain lewat tidak nih? Periksa. Latih seperti itu. Ini nafsu bukan? Nafsu bukan? Pasti senang kalau itu. Penting dong, kita harus tahu keadaan zaman dan alasannya. Sebetulnya cara mengalahkannya paksa. Gini ya, mau sholat Allahu Akbar, pasti nyari ayat yang pendek. Kalau nggak ina atau ina warasri, terlintas di hati, cobalah surat Al-A'la. Ini hampir selesai nih. Keluarin tuh, paksakan, keluarkan ayat yang panjang. Biasakan kalau lintasannya pengen yang pendek, keluarkan yang panjang. Paksakan, nanti akan nikmat. Nah, mulai kalah tuh. Kita sudah mengenali bisikan itu dan sudah mulai kita didik. Sama. Kalau sholat mau pendek-pendek, perpanjang. Sujudnya dilamain. Baca Quran maunya sehalaman aja, tambah jadi 2 halaman. Tambah lagi kamu sok lawan, kasih lagi lo sehalaman lagi. Baiklah. Sama sedekah juga. Ingat? Ada yang ngeluarin cerita ini udah sering 100.000 dengan 1.000. Dia kelamaan mikir yang mana nih yang sedekahkan. Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat lalu dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masukkan ke kotak infak. Tiba-tiba kakek-kakek dari belakang nepuk. Masih 100.000, kaget. Ini si kakek nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000, hebat, masukin ke kotak ini. Yang nepuk lagi, oke. Itu teh jatuh dari saku. Daripada di prank seperti itu. Ayo latihan. Nafsu pasti maunya pelit-pelit aja. Jebret aja, paling juga nyesel ya kan. Kenapa nggak dari dulu kayak gini kan? Asli hadirin, kalau nggak dididik mah maunya sedekah yang kecil-kecil terus. Selalu ada bisikan, nanti pas lewat ini enggak, malu riak di sini, mau di kotak itu aja. Itu nanti tipuan setan. Nanti sampai di kotak itu kedorong-dorong dari belakang, kelewat besok lagi aja. Ya bisa. Jadi itulah riadohnya, kita mah nggak muluk-muluk ya. Terus aja riadoh kayak gitu, lawan terus. Nggak mau bangun, coba alarm mau dibangunkan jam berapa? Hah? Mau jam berapa? Subuh sekarang jam 4.03 sekian ya. 4.30. Alarm mau dibangun jam berapa, setelah jam berapa? 4. Pasti pengen jam 4 kan, cuma ada setengah jam. Tulis saja 3.30. Oh, setel. Nanti apa kata nafsu? Tenang men. Harus luruskan badan. Mau tahu caranya? Bangun. Sok siapa nih? Gak usah ngomong gitu ya. Mau bilang Indonesia, mau bilang Indonesia, ya Allah tipu daya setan. Duduk, stretching, ya, sambil baca doa. La ilaha apa? Allahumma apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Zikir. Malas ke toilet, pergi. Lawan terus, takut Pak. Percayalah. Aduh, dingin nggak manis. Mandi. Jemput. Gak apa-apa. Coba nanti besok pagi ya. Sebelum tahajud mandi dulu. Sini mah nggak terlalu dingin, ya kan? Dingin. Kemarin di Australia 4 derajat. Makanya saya nggak mandi juga. Saya mau diem-diem takut ngebohong. Gak apa-apa. Coba, ini serius, tidak harus sih saudara mandi ya. Tapi kalau mandi sebelum tahajud, beda rasanya. Aduh, dingin, tinggal panjur aja. Baliknya, udah selesai. Emang bekal pingsan. Memang begitu dilatihnya. Jadi kita yang mengendalikan diri kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Nafsu lo nggak mau. Wudu juga, coba wudu ya. Apakah wudu langsung jadi baik? Enggak. Nafsu tuh pasti maunya colak-colek. Buka keran gede, itu sudah pemborosan. Kecil kan? Nafsu tuh buka keran seenaknya. Yang dipakainya sedikit, yang terbuang banyak, sedekah jalan. Buka, coba. Maunya kan colek, apalagi bagian rambut. Nanti kaki nggak mau gosek-gosek sela-sela. Maunya cur, beres dan tidak mau doa. Itu udah pasti nafsu tuh. Paksa, untuk colek kaki. Antara malas dan dilawan. Nanti Allah kan melihat, ya. Allah melihat nih kita lagi mengalahkan nafsu kita supaya bisa menyempurnakan wudu kita. Kalau wudunya bagus, insya Allah sholatnya akan lebih bagus. Karena kalau wudu jelek, kebawa ke sholatnya. Kan begitu. Kalau sebuah amalan disukai Allah, karena kita niat dan caranya benar, maka dalam amal itu kita diberikan nikmat dan beranak pinak amal-amal lainnya. Begitulah hadirin. Nanti masuk ke masjid sudah tahu nafsu pengen duduk di mana? Jawab. Kang. Yang disukai Allah saf yang mana buat lelaki? Depan. Nyangkut di pintu hadirin. Oh tuh tiap orang berjilid kaki. Kenapa kita nggak cari yang paling disukai Allah kan? Maaf ya yang di belakang udah garis itu ya. Jumatan pilih yang ada tiang, yang ada tiang yang tegak seperti ini. Cari tiang begini. Kenapa khotbahnya ringkas banget? Langsung koma gini. Hadirin sekalian, kenali dulu itu. Kalau nggak dikenali, kita merasa biasa-biasa aja. Kita sedang memperturutkan nafsu. Semua maksiat, semua kelalaian, semua aib, juga berbagai masalah, itu gerbangnya satu, memperturutkan nafsu. Makanya kita harus kenali secara sederhana, nafsu itu ngajaknya kepada yang jelek aja. La amaratun bisu, panjang tuh. Bisu ngajak kepada keburukan, menampakkan indah. Coba maaf ya, pacaran. Bagi ahli nafsu, pacaran itu sesuatu yang indah. Aslinya menderita itu hadir. Pernah ada seorang anak SMA ditanya, kapok katanya. Gara-gara jadian sama dia. Sekarang saya di kelas harus nungguin dia terus.
bekal harus istirahat, nggak boleh keluar. Tersiksa, untung sadar. Langsung katanya putus kayak gini mah. Bekal ditaruh di dia, bayangin. Pulsa habis sama dia. Nama-nama teman-teman yang di-delete, waduh terpenjara asli. Tapi ya orang menganggap nafsu itu yang indah. Enggak, indah tuh kalau sudah ijab kabul. Pacaran mah DTA, derita tiada akhir. GTA, GTM. Kalau terus menerus lagi ngarang, putuskan. Dia baru diajak ke sini sekarang. Ya tinggalkan aja. Nanti pulangnya gimana? Biar sama teman. Atau rugi ya? Tidak apa-apa. Putus karena Allah, nanti Allah menyambungkan dengan pilihan Allah. Kenapa seperti yang tertekan ini? Allah ceramahnya seenaknya aja. Saya udah berjuang 2 bulan baru jadian kemarin. Masa hari ini putus? Coba aja rasakan penderitaan. Semu sebetulnya nafsu itu hanya menampakkan indah sesuatu yang buruk. Enggak ada. Ini maaf ya, saya mohon maaf kalau membahas ini. Kira-kira merokok itu perlu atau ingin? Kalau nggak merokok, kira-kira kita mati nggak? Sudah itu. Udahlah, berhentilah sahabat-sahabat. Kalau merokok itu, kira-kira Allah sukanya paru-paru kita diisi oleh asap rokok atau oleh oksigen yang bersih? Kira-kira nyebrotin, nah ini emosi ya, menghembuskan. Saya berusaha tidak emosional. Menghembuskan asap rokok ke orang lain, kira-kira itu amal soleh atau amal salah? Orang lain belum tentu ridho loh. Udah, kalau gitu sehari berapa sebungkus sekarang? Berapa? Aduh, kadang-kadang sore saya malah ngomong-ngomong ketahuan saya perokok. Berapa sih? Tuh akhirnya kan keluar juga. 35 berapa? 20 berapa sih? Kasih tahu sih. 23 di iklan. Mana yang dijelas? Itu untuk keselamatan ya. 20 buletin orang 25. Sehari sebungkus 25. Sebulan 750.000 dibakar. Setahun tolonglah 750 kali 12 berapa? Benar? 9 juta. Ini kita jernih-jernihan. Setahun 9 juta untuk merokok. Jumatan berapa? Yang normal, yang tidak terlalu soleh, tidak terlalu kacau. Berapa? Berapa yang asli? Yang suka langsung soleh gini ya. Berapa? 5.000. Malah gua mau kekanak-kanakan ya. 5.000 Jumatan. Sebulan 20.000. Setahun 12 kali 20 itu berapa? 240.000. Merokok 9 juta. Silakan pikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu gak mikir? Nah ini tekniknya begitu. Jernih kita petakan. Oh, saya mengeluarkan untuk ini sekian.
Saya untuk sedekah sekian, mana kira-kira yang Allah sukai? Nah, berhenti merokok. Caranya berhenti merokok gimana? Gampang. Mas mau beli rokok, uangnya disedekahkan. Oh, tenang, Allah melihat, Allah menyaksikan saudaraku. Ya Allah, berat sekali hidupku ini. Nanti Allah hilangkan. Kalau Allah mau ngilangin mah gampang. Tiba-tiba ada yang ini sini tapping, pernah kan ada yang di tapping itu ya, tek di sini hilang tuh pengen merokok. Lawan teruslah hadirin sekalian, lawan terus. Contoh dengki, sudah tahu dengki? SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Kalau kita dengki kepada orang, pasti kita ingin, kita tidak mau ketemu, tidak mau nyapa, tidak mau muji, tidak mau salam. Kalau dia dapat sesuatu, enak. Kalau dia terpleset di sana nginjak kulit pisang, ya Allah, buat dia. Si dengki. Orang dengki itu persis iblis, nauzubillah, dengki kepada Nabi Adam. Dia yang zalim dan dia yang menderita. Dulu pernah cerita, pernah jadi muazin di sebuah masjid di Atakwa. Jadi cerita lagi nih, gak apa-apa. Karena ada yang muji, aduh ini azannya bagus. Semenjak itulah tidak boleh ada yang azan yang lain. Suatu saat ke masjidnya telat azan subuh, ada yang azan. Ngomong langsung di sini segede gini, bukannya ngejawab ada. Siapa tuh berani-berani mengganggu wilayah kekuasaan? Saya juga nggak jelas statusnya, hanya maksain diri aja. Jengkel mendengar azan. Besoknya datang ke masjid lebih awal, semata-mata agar dia nggak azan. Jadi nggak ada lagi keikhlasan. Ke masjid tuh pikirannya supaya nggak boleh azan. Simpan mikrofon di bawah sajadah. Lagi sholat sunnah, waktu masuk ditarik tuh kabelnya. Oh, jadi dia azan lagi karena saya belum selesai sholat. Perencanaan untuk besok. Kalau beliau ngimamin, waduh, enggak rela. Ngarap-ngarap lupa ayat dan sebagainya. Kalau mau wudhu, di tempat wudhu ada beliau, enggak jadi. Cari ke rumah aja, mending wudhu balik dan jauh juga dikejar. Menderita hari. Allah Maha melihat. Dulu masih remaja ya. Jelas ini dengki. Qadarullah, Allah menolong ketika sedang di masjid. Sedang di masjid cuma dengkinya ada. Allah Maha baik. Tiba-tiba ada orang yang jualan buku yang digendong. Kalau zaman dulu ada begitu. Ini sekitar tahun 85-an. Jual buku istirahat. Cep, pesan buku cep. Ada saja buku tipis, buram, kertas buram, murah sekali. Judulnya Bahaya Dengki. Pas saya baca, ya Allah, ini mirip sekali dengan saya. Itu Allah nolongannya. Nah, sesudah dibaca buku itu karangan Imam Ghazali yang diringkas ya, tentang kemurkaan Allah, laknat dari malaikat terhadap pendengki. Dan tahu bagaimana cara mengatasi dengki? Sederhana, lakukan yang tidak mau kau lakukan. Tidak mau senyum, karena saya pengen bebas. Walaupun tidak simetris. Tidak mau salam, paksakan salam. Assalamualaikum. Walaupun garing begitu. Dan saya sudah baca tentang hina, dina, dan celakanya pendengki. Gak mau, pahalanya kan habis seperti api membakar kayu. Nah, riadohnya itu begitu. Tidak mau salam-salam.
Giliran udah mau azan, ada beliau, Ustaz, silahkan azan. Ada yang muji, wih itu adanya bagus ya. Iya. Gak gitu-gitu amat sih. Cuma didramatisin. Cuma memang riadonya begitu. Kan gak rela ya. Tapi karena saya pengen sembuh. Bagus ya adanya. Benar, bagus. Masya Allah, sekitar semingguan lebih lah perjuangan begitu. Tahu lama-lama jadi siapa itu? Beliau jadi guru saya. Karena memang beliau orang berilmu. Saya aja yang error sendiri. Udah ilmu agamanya banyak, bacaannya bagus, suaranya merdu, gak terima aja. Alhamdulillah. Allah Maha tahu ada seorang remaja yang lagi kena penyakit dengki, digerakkan itu oleh Allah. Ada tukang jualan, keluar buku itu yang kenapa duduknya kok dekat dengan saya yang jualan itu padahal masjid segitu luasnya. Karena Allah menghendaki ilmu itu sampai. Nah, riadohnya itu lakukan apa yang paling dia mudah. Nah, maaf ya hadirin, tidak ada maksiat besar kecuali awalnya kecil-kecil. Dari zina mata, pasti pengen lihat. Oh, lama-lama udah ketagihan lihat porno, udah rusak otaknya tuh. Saya dengar dari siapa yang psikolog itu, orang yang edik dengan video porno itu ada kerusakan permanen seperti orang tabrakan rusak otak. Susah nanti ngilanginnya. Dia tidak akan percaya diri. Kalau sudah berumah tangga juga nggak bisa normal itu kehidupannya, karena dia sudah tidak pede karena yang ditontonnya yang ngaco-ngaco. Ya begitulah. Nanti lihat pendamping hidupnya selalu dibandingkan dengan yang di video ngaco itu. Itu awalnya dari mana? Dari yang kecil-kecil. Makanya disiplin. Ya, tidak. Tapi tidak. Jangan. Wis itu manis racun. Harus berani begitu. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Lebih tenang, kenali dulu ini nafsu bukan. Kalau nafsu ya sudah mulai kita kenali, tahan. Minta tolong ke Allah. Doanya yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal amali wal ahwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, buruknya amal, dan buruknya nafsu. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau menyebut hasan, tapi dari yang lainnya menyebut sahih. Bisa diamalkan. Dan sering-sering doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doa yang jarang kita lakukan, kecuali membaca Quran aja. Padahal setiap saat setan nipu kita. Selamat bertafakur, selamat bermujahadah. Jadi kalau orang sudah melakukan maksiat besar, itu adalah dari maksiat kecil yang diikuti terus-menerus. Terus biasa marah-marah, beringas, lama-lama kejam dari awal. Yang biasa, maaf ya, ngobrol itu juga nafsu. Gak usah banyak ngobrol. Coba, kenapa ngobrol segala panjang lebar? Ingin kelihatan serba tahu, ingin kelihatan serba mengerti, ingin mengeluarkan segala demi orang lain kagum kepada diri. Segala dia obrolin. Cerita sepak bola seperti dia yang jadi bola. Ngerti sekali kan? Cerita tinju seperti dia yang jadi samsam. Segala dia ceritakan. Kalau ada orang yang segala dia omongin seakan-akan dia ahlinya, udah nggak usah berkawan.
Jangan memutuskan silaturahim, nggak ada gunanya. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Rugi. Kalau bukan kewajiban kita untuk tahu dan bukan kewajiban kita untuk memperbaiki, nggak usah tahu, itu lebih enak. Kak, tahu nggak si itu kalau di belakang suka ngomongin kamu? Stop. Kalau mau ngomongin orang, jangan kesini. Ini penting loh. Yang penting itu adalah hati bersih. Kalau saudara ngomong, belum tentu benar. Terus saya percaya, tiap lihat dia, pasti pikiran saya jadi beda. Enggak sengaja aja beda. Teman naik motor, ada yang ngomong, itu titipan mertuanya. Gara-gara tahu, tiap motor lewat, motor mertua gitu. Rugi, makin banyak tahu tentang kekurangan kesalahan orang itu rugi. Kita jadi menilai orang jadi tidak lagi dalam husnuzon, lebih berat lah. Halo? Setuju tidak? Jadi kalau ada, apalagi kalau ngomongnya begini, nah, ini rahasia ya. Terus kenapa ngomong? Jangan ngomong-ngomong sama dia, karena saya udah janji sama dia nggak akan ngomong. Lama ngaco. Kalau dia suka cerita keburukan orang ke kita, maka pergi dari kita yang diceritain oleh dia. Jangan nafsu menikmati kejelekan, kekurangan, kesalahan orang lain. Mendingan nggak tahu tapi jadi baik daripada kita tahu dan tidak berubah apa-apa, selain membusukkan hati kita. Itu juga bagian dari nafsu, suka pengen tahu keadaan orang. Padahal wala tajassasu, jangan suka ingin tahu. Ini ibu-ibu ada nggak nih, Bu? Jangan suka buka-buka HP suami, ya. Tahu kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Gak perlu lah. Kita juga lelaki. Nah, kalau gak penting-penting amat gak usah ingin tahu. Kecuali ada fakta yang membuat kita harus memperbaiki. Lebih baik ibu nggak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi baik daripada tahu malah tambah kacau. Coba, saya ingin nanya, kalau udah ngebuka-buka HP suami, hati jadi tambah tenang atau tambah galau? Tidak, bukan. Ya. Saya salah ini, menduga-duga, tapi kan fakta ya. Tambah galau, urusan jadi beres atau nambah, Bu? Nambah. Apa yang dilarang oleh agama nggak usah. Ya, kecuali misal saya di sini qadarullah ujiannya jadi ya diamanahi pesantren ini. Terus ada laporan ini, laporan itu yang fakta. Nah, itu berarti amanah bagi saya untuk bertindak seadil-adilnya. Gitu. Tapi kalau nggak ada kaitan, tetangga beli ini, itu beli kulkas, ini kulkas bekas loh, dari bahan bekas. Terus mau ngapain? Mikirin kulkas tetangga. Ya, tidak usah kepo, tidak usah. Jaga hati supaya bersih. Ya, nafsu pasti ingin segala tahu, tapi yang benar itu hati yang bersih yang kita tahu. Terima kasih sahabatku sekalian. Program pendidikan dan latihan SSG Angkatan 45, pendaftaran 9 sampai 21 September. Itu apa latihan? Ya, Insya Allah. SSG singkatan dari santri siap guna, bukan santri serbaguna. Ya, itu gedung. Latihannya Sabtu Ahad. Ini angkatan ke-45 sudah banyak yang dilatih.